Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku akan menceritakan kisah memilukan di mana impian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik harus kandas karena ada penculikan acak. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Oh iya, sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu ke teman-teman satu channel YouTube keren nih. Nama channelnya Dinding Jo. Channel ini juga membahas kisah true crime yang dibawakan dengan sangat menarik. Cara penyampaiannya yang khas dan seru bakal bikin kalian jatuh cinta dengan channel yang satu ini. Penasaran gak sama cerita-ceritanya? Langsung kepoin dan kalian subscribe aja channelnya. Untuk linknya juga sudah aku taruh di kolom deskripsi. Makasih. Justin Valdez lahir di tanggal 28 Juni 1993. Dia adalah putri tunggal dari pasangan Teresita dan Danilo Valdez. Orang tuanya pindah ke Irlandia dari Filipina terlebih dahulu dengan meninggalkan Justin bersama dengan neneknya. Mereka ingin membangun kehidupan dulu di Irlandia sehingga bisa mengajak putrinya untuk tinggal bersama mereka di Irlandia. Kedua orang tuanya ingin menyediakan kehidupan yang lebih baik sebelum Justin ikut pindah bersama dengan mereka, karena mereka sangat menyayanginya. Bagi mereka, Justin adalah segalanya. Akhirnya kedua orang tuanya berhasil mencapai impian mereka. Justin pindah ke Irlandia di tahun 2015 dan di sana dia belajar akuntansi. Dia juga bekerja paruh waktu sebagai seorang asisten di sebuah restoran di daerah Bray. Justin adalah seorang anak yang dekat dengan kedua orang tuanya. Dia kerap mengirimkan kabar kepada mereka. Di hari itu juga, dia mengirimkan 63 pesan dengan ibunya sepanjang hari. Ibunya juga sempat meminta Justin untuk membeli roti dalam perjalanan pulangnya nanti. Di tanggal 19 Mei 2018, Justin ada janji di kantor polisi untuk memperbarui izin tinggalnya. Dan kemudian dia pergi ke gym untuk berolahraga. Jadwal busnya untuk pulang adalah di pukul 5:40 di sore hari. Namun sebelumnya dia sempat pergi ke toko roti dan setelahnya dia baru naik bus nomor 185 di Bray. Di pukul 6 sore, bus itu sampai di desa Enniskerry. Justin pun turun dari busnya untuk berjalan pulang ke rumahnya. Dari perhentian bus itu dia masih harus berjalan kaki sekitar 15-20 menit. Namun di hari itu, Justin tidak pernah sampai ke rumahnya. Ibunya langsung merasa khawatir saat putrinya tidak kunjung pulang ke rumah. Ibunya sangat mengenal putrinya. Dia tahu kalau putrinya itu pasti langsung mengabari dirinya kalau dia ada perubahan rencana. Ada seorang saksi mata yang mengatakan kalau mereka melihat Justin di dalam bus dan turun di tempat berhentiannya. Dengan badannya yang kecil dengan tinggi sekitar 150 cm, wanita berusia 24 tahun itu tampak mencolok dengan rambut hitam yang panjang dan mata coklatnya yang besar. Di hari itu dia mengenakan baju olahraganya, legging abu-abu, kaos berwarna putih dan jaket berwarna gelap. Di pukul 6:24 di sore hari, hanya beberapa menit setelah Justin turun dari busnya, petugas polisi menerima sebuah telepon. Seorang wanita yang sedang naik motor melihat seorang pria menaiki mobil Jeep Nissan yang mengikat seorang wanita muda ke dalam mobilnya. Wanita muda itu disebutnya memiliki rambut berwarna hitam panjang. Wanita itu mencoba untuk mengejar mobil itu dan dia melihat wanita muda di balik pintu belakang mobil itu menjerit dan berteriak. Sekitar 10 menit setelahnya, seorang pria yang sedang naik motor juga melihat seorang wanita muda yang memukul-mukul jendela mobil belakang. Awalnya dia berpikir itu anak kecil yang sedang bermain-main. Namun dia merasa kalau ada sesuatu yang salah. Dan setelah pria itu berdiskusi dengan istrinya, dia melaporkan apa yang dilihatnya itu ke polisi. Dan laporannya itu dibuat pada pukul 7:20 di malam hari. Polisi menuju ke jalan di mana saksi pertama melihat mobil Nissan itu. Dan di sana mereka menemukan ponsel Justin yang hancur dan sebuah tas yang berisi roti.
Polisi pun menjadi yakin kalau Justin berada dalam bahaya. Helikopter dan mobil patroli dikirim untuk melakukan pencarian. Hari semakin gelap, namun belum ada tanda keberadaan Justin. Baru di keesokan paginya, polisi mendapatkan sedikit titik terang. Mereka mengetahui identitas pria yang menaiki mobil Nissan itu, yaitu Mark Hennessy. Polisi mendatangi rumahnya Mark sesuai dengan alamat yang terdaftar. Dan polisi mengetahui kalau Mark adalah pria berusia 40 tahun yang sudah menikah dan memiliki 2 orang putri dan terlihat seperti pria baik-baik. Polisi menanyai istrinya tentang kegiatan suaminya di hari sebelumnya. Dan istrinya menjawab kalau di hari itu suaminya berangkat kerja di pukul 7:30 pagi, pulang ke rumah di pukul 3 sore, dan pergi lagi di pukul 5:30 sore. Suaminya mengatakan padanya akan pergi minum-minum dan setelah itu dia belum bertemu lagi dengan suaminya. Dan dia tidak tahu sedang berada di mana dia sekarang. Polisi menuju ke pub dan mereka mengkonfirmasi kalau Mark memang berada di sana di Sabtu sore itu. Namun dia berada di sana hanya 10 menit saja. Rekaman CCTV menunjukkan dia pergi meninggalkan pub di pukul 5:41 menit dan dia terlihat berjalan menuju ke arah mobilnya. Dan setengah jam kemudian, dari rekaman CCTV dari bus yang dinaiki Justin, terlihat kalau mobil Mark berada tepat di belakang bus. Dan baru di sekitar pukul 11 malam, terlihat lagi kalau Mark kembali lagi ke pub. Ketika polisi menetapkan Mark sebagai tersangka dari kasus penculikan Justin, keluarga dan temannya membantu untuk mencari keberadaannya. Polisi juga melakukan konferensi pers untuk meminta bantuan publik untuk melaporkan kalau mereka melihat Mark atau melihat mobilnya. Di Minggu malam, di sekitar pukul 8 malam, seorang wanita yang baru saja melihat konferensi pers itu melihat mobil Nissan Mark dan mengikuti mobil itu yang menuju ke Taman Cherrywood. Saksi mata itu menghubungi polisi dan polisi pun segera menuju ke lokasi. Polisi menemukan Mark di dalam mobil dalam keadaan berdarah. Terlihat dia membawa senjata tajam dan akan melukai dirinya lagi. Polisi juga tidak bisa melihat keberadaan Justin di mobil itu. Mark dihadang oleh polisi bersenjata dan saat polisi menembakinya ada sebuah peluru yang memantul lalu mengenai lengan dan dadanya. Dan peluru itu membunuhnya. Justin memang tidak ada di dalam mobil itu, namun ada sebuah catatan yang ditulis dengan darah yang ditemukan di mobil. Tulisan itu tidak terlalu jelas terlihat, tetapi polisi membaca kata maaf dan kata Pak Castle. Pak Castle adalah nama satu area di sebelah tenggara Dublin. Bagi polisi ini seperti petunjuk untuk melakukan pencarian di sana. Keesokan harinya di tanggal 21 Mei, di pukul 3 sore, tubuh Justin ditemukan di area berhutan di bagian selatan Dublin. Dan dia dinyatakan meninggal di tempat. Penyebab kematiannya dinyatakan karena tidak bisa bernafas akibat cekikan yang dilakukan tangan pelaku. Diyakini kalau Justin dihabisi di hari Sabtu malam itu juga. Terlihat ada memar dan luka baret di alat kelaminnya dan dari hasil laporan toksikologi ditemukan ada sejumlah kecil kokain yang masuk ke dalam tubuhnya beberapa jam setelah kematiannya. Namun tidak bisa ditentukan bagaimana caranya itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Polisi juga tidak menemukan hubungan antara Mark dan Justin. Mungkin saja Mark melihatnya saat Justin bekerja di restoran atau saat dia berjalan pulang dari tempat perhentian bus. Namun bisa dipastikan kalau mereka tidak mengenal dan ini hanyalah penculikan yang acak. Semua tampak tidak percaya bagaimana seorang pria yang sudah menikah, seorang ayah, bisa membuang hidupnya dan juga menghabisi nyawa seorang wanita muda yang tak dikenalnya. Tampaknya Mark memiliki rahasia gelap yang tak diketahui semua orang. Diduga dia kecanduan kokain dan ini bisa menjelaskan mengapa ada kokain yang ditemukan di dalam sistem tubuhnya Justin. Kemudian pernikahannya juga sedang berada di ujung tanduk dan dia juga sedang terlilit hutang. Mark senang pergi ke pub untuk menggoda gadis-gadis di sana. Dia juga bahkan bergabung dengan aplikasi kencan untuk mencari teman kencan. Namun entah apa yang merasukinya di hari itu, di tanggal 19 itu dia memilih Justin. Dalam sebuah pernyataan, orang tua Justin yang sangat berduka mengatakan kalau mereka sangat merindukan putri mereka. Dan mereka tidak akan pernah tahu kenapa hal itu bisa terjadi.
Lanjutnya, kesedihan mereka tidak akan pernah berlalu dan rasa kehilangan mereka atas Justin tidak akan pernah pudar. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!